Oke, di sini saya punya Sony Xperia One Mark II dan iPhone 12 mini. Jadi di sini saya mau sedikit membandingkan ya antara kedua HP ini. Mengingat kedua HP ini sama-sama keluaran sekitar tahun 2020 yang lalu. Soal harga pun kedua HP ini hampir mirip-mirip ya. Sony Xperia One Mark II versi global sekitar 5,5 jutaan, iPhone 12 mini seri iBox maupun bea cukai sekitar 5,5 jutaan. Jadi kedua HP ini keluar di tahun yang sama dengan harga bekas yang hampir sama juga. Untuk Sony Xperia One Mark II menurut aku HP ini sangat unik ya, yaitu ukuran layarnya 6,5 in tapi rasionya 21:9. Jadi kelihatannya memanjang tidak melebar. Karena HP ini memanjang bukan melebar, jadi untuk genggaman menggunakan satu tangan HP ini sangat enak sekali. Masih nyaman bisa digunakan menggunakan satu tangan. Untuk file genggamannya pun HP ini masih kerasa premium karena back covernya terbuat dari kaca dan pinggangnya pun terbuat dari aluminium. Jadi masih kerasa premium di tangan. Untuk iPhone 12 mini, HP ini juga cukup unik menurut aku karena ukurannya yang kecil yaitu 5,4 in. Jadi digunakan menggunakan satu tangan ini sangat nyaman sekali menurut aku. Berbeda dengan kebanyakan HP zaman sekarang yang ukurannya gede di atas 6,5 in. Untuk file genggaman di iPhone 12 mini juga kerasa premium karena pinggangnya terbuat dari aluminium dan back covernya terbuat dari kaca. Untuk notifikasi lebih nyaman di iPhone 12 mini ya, sebab ukurannya yang cukup kecil. Sedangkan di Sony Xperia One Mark II HP-nya tinggi, jadi jangkauan jari itu kurang nyaman. Jadi kalau penggunaan menggunakan satu tangan jelas lebih nyaman di iPhone 12 mini karena ukurannya cuma 5,4 in. Sedangkan di Sony Xperia One Mark II 6,5 in. Tapi kalau buat kebutuhan nonton film jelas lebih memilih Xperia One Mark II ya karena layarnya yang gede. Soal tampilan layar depan, Sony Xperia One Mark II ini juga sangat menarik ya karena berbeda dengan kebanyakan HP zaman sekarang. Tidak ikut tren seperti layar berponi, water drop, layar tompel, pansol maupun apalah, pokoknya layarnya bersih tidak ada penghalang. Sedangkan di iPhone 12 mini masih menggunakan layar berponi. Jadi lebih bagus di Sony Xperia One Mark II ya, sebab untuk notifikasi bisa berjejer di bagian layarnya. Sedangkan di iPhone 12 mini kita harus scroll ke bawah ya, atau tarik ke bawah untuk notifikasinya. Di bagian belakang kedua HP ini menurut aku sama-sama simple. iPhone 12 mini terlihat 2 buah kamera, sedangkan Sony Xperia One menggunakan 3 buah kamera. Untuk back covernya pun sama-sama menggunakan kaca juga. Oke, di sini saya mau lanjut ke bagian tentang ponsel ya. Di Sony Xperia One Mark II tentang update-annya. Di Sony Xperia One Mark II mentok di Android 11 dan untuk patch keamanannya pun mentok di 1 Maret tahun 2022 yang lalu. Jadi Sony Xperia One Mark II ini tidak akan dapat update lagi. Sedangkan di iPhone 12 mini masih dapat update yaitu di iOS 17.6.1 dan akan dapat update lagi di iOS 18. Jadi untuk iPhone itu updateannya bisa 5 tahun ya, sedangkan di Xperia One Mark II ini cuma mentok di 2 tahun update saja. Jadi tidak akan dapat update lagi di tahun-tahun berikutnya, ini sayang banget ya. Dan untuk internalnya kedua HP ini sama yaitu 128GB, cuma beda RAM saja ya. Di Sony Xperia One Mark II RAM 6GB dan di iPhone 12 mini cuma 4GB. Tapi kedua HP ini sama-sama enak buat kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk perbedaan RAM itu biasa ya antara iPhone dan Android. Kalau soal keamanan kedua HP ini berbeda ya antara Sony Xperia One Mark II dan iPhone 12 mini. Untuk keamanan di Sony Xperia One 2 mengandalkan sidik jari di sebelah kanan bodi. Jadi sidik jarinya tidak nempel di bagian layar ya, tidak in-display fingerprint, tapi di sebelah kanan bagian bodinya. Untuk sidik jarinya sebenarnya akurat, cuma rada lelet ngangkatnya. Jadi apabila kita tempel di bagian sidik jarinya, lama untuk ngangkat layarnya. Tapi ini menurut aku sih cukup akurat. Tapi di Sony Xperia One Mark II tidak ada Fast Unlock atau Fast ID ya, cuma mengandalkan keamanan sidik jari saja. Di iPhone 12 mini juga mengandalkan cuma satu keamanan saja yaitu Fast Unlock ya. Tidak ada fingerprint in display maupun fingerprint di samping layarnya. Jadi cuma mengandalkan Fast Unlock-nya saja. Untuk Fast Unlock-nya pun ini sangat akurat menurut aku. Jadi kedua HP ini mengandalkan cuma satu keamanan ya. Sony Xperia One Mark II mengandalkan fingerprint, sedangkan iPhone 12 mini mengandalkan Fast Unlock-nya. Di Sony Xperia One Mark II ini masih ada lubang jack audio 3,5 mm ya. Sedangkan di iPhone 12 mini tidak ada lubang jack audio 3,5 mm.
Di Sony Xperia One Mark II ini ada tombol khusus, yaitu tombol buat shutter kamera. Jadi kita bisa menggunakan tombol ini buat membuka kamera secara langsung. Sedangkan di iPhone 12 mini tidak ada tombol khusus seperti shutter kamera ya, tapi ada tombol khusus buat silent notifikasi. Jadi kedua HP ini sama-sama punya tombol khusus. Di iPhone buat notifikasi, di Xperia One Mark II buat tombol kamera atau shutter kamera. Kalau soal jaringan, kedua HP ini sudah bisa menggunakan jaringan masa kini, yaitu jaringan 5G. Meski di Indonesia belum merata, tapi kedua HP ini sudah mendukung jaringan 5G, jadi bisa digunakan apabila sudah siap jaringan 5G di Indonesia. Kalau untuk slot SIM-nya, kedua HP ini sama-sama menggunakan single SIM ya, atau satu SIM. Di Sony Xperia One Mark II karena ini versi Japan, versi AU, jadi cuma mendukung single SIM saja. Tapi di Sony Xperia One masih bisa menggunakan kartu memori ya. Meski versi global dual SIM, tapi di Sony Xperia One masih bisa menggunakan kartu memori. Jadi ini kelebihan di Sony Xperia One Mark II. Sedangkan di iPhone 12 mini cuma mengandalkan satu slot SIM saja dan tidak bisa ditambahkan kartu memori. Ya seperti biasa, iPhone itu tidak bisa menambahkan kartu memori. Tapi untungnya di iPhone 12 mini sudah mendukung eSIM ya, electronic SIM. Jadi kita bisa menggunakan dual SIM di iPhone 12 mini. Dan itu salah satu kelebihan di iPhone 12 mini. Ya ini Sony Xperia One Mark II biasa kalau versi Japan, apabila dicabut kartu otomatis akan restart sendiri. Kalau soal speaker, kedua HP ini sudah mendukung stereo speaker ya, antara Sony Xperia One Mark II dan iPhone 12 mini. Di Sony Xperia One Mark II letaknya di bagian earpiece dan di bagian bawah, tapi letaknya menghadap ke depan ya, jadi suaranya lebih kencang menurut aku. Sedangkan di iPhone 12 mini letaknya di bagian bawah dan letaknya lagi di bagian atas di bagian earpiece. Untuk suara speakernya menurut aku lebih bagus di Sony Xperia One dibandingkan di iPhone 12 mini. Ya untuk fitur selanjutnya seperti adanya wireless charging di kedua HP ini. Tapi sayangnya di Sony Xperia One cuma mendukung 11 watt ya, jadi kurang kenceng untuk pengecasan wireless charging di Sony Xperia One Mark II. Sedangkan di iPhone 12 mini sudah cukup kenceng ya, meski cuma 15 watt, tapi menurut aku lebih kenceng dibandingkan Sony Xperia One Mark II. Dan ini menambah poin plus di iPhone 12 mini ya, tapi di Sony Xperia One Mark II masih ada LED notifikasi. Sedangkan di iPhone 12 mini tidak ada LED notifikasi. Kalau untuk baterainya, kedua HP ini berbeda jauh ya. Di Sony Xperia One Mark II 4000 mAh, sedangkan di iPhone 12 mini cuma 2227 mAh. Jadi perbedaan itu sangat jauh sekali. Tapi kedua HP ini menurut aku di tahun ini cukup boros. Ya meski iPhone 12 mini menurut aku cukup irit, bisa bertahan 3-4 jam. Sedangkan Sony Xperia One Mark II juga bisa bertahan 3-4 jam. Dan itu cuma dipakai buat sosial media non gaming ya. Jadi menurut aku sih cukup boros di tahun 2024 ini. Kalau soal layar, kedua HP ini sama-sama bagus ya, sudah berjenis OLED juga. Di Sony Xperia One juga sangat bagus, kerapatan pixelnya mencapai 643 ppi. Dan ini menurut aku sangat bagus sekali. Sedangkan di iPhone 12 mini juga kerapatannya sangat bagus, yaitu 473 ppi, ditambah teknologi Super Retina Display. Jadi kedua HP ini menurut aku sama-sama bagus soal layarnya. Terus iPhone 12 mini juga layarnya kecil, jadi tampilan layarnya itu sangat bagus. Tapi kedua HP ini menurut aku sama-sama bagus, tapi aku lebih suka di Sony Xperia One Mark II dibandingkan iPhone 12 mini. Untuk skor Antutunya, kedua HP ini juga tidak berbeda jauh. Di Sony Xperia One Mark II 655 ribuan, sedangkan di iPhone 12 mini 856 ribuan. Untuk kebutuhan sehari-hari baik gaming maupun non gaming, kedua HP ini tentu masih sangat bisa diandalkan di tahun 2024 ini. Ya di Sony Xperia One Mark II mengenalkan chipset Qualcomm Snapdragon 865 7 Plus nanometer. Sedangkan di iPhone 12 mini mengenalkan chipset Apple Bionic A14 5 nanometer. Tentu cukup berbeda jauh ya, tapi kedua HP ini menurut aku sangat bisa diandalkan di tahun 2024 ini. Ya buat kebutuhan sehari-hari suhunya pun ini menurut aku cukup stabil, tidak sampai panas apalagi kepanasan. Cuma anget-anget saja ya antara Sony Xperia One Mark II dan iPhone 12 mini. Soal kamera depan, kedua HP ini berbeda cukup jauh ya. Di Sony Xperia One Mark II 8 megapiksel, perekaman mentok di 1080p 30 fps. Sedangkan di iPhone 12 mini 12 megapiksel, perekaman mentok di 4K 60 fps. Jadi cukup berbeda jauh menurut aku.
Kalau untuk kamera di belakang, HP ini sama-sama menggunakan kamera beresolusi 12 megapiksel. Cuma di Sony Xperia One ketambahan satu kamera buat telefotonya. Sedangkan di iPhone 12 mini tidak ada kamera telefoto ya, cuma dua buah kamera saja. Jadi ini poin plus buat Sony Xperia One Mark II ya, karena ada kamera telefotonya, sedangkan di iPhone 12 mini tidak ada kamera telefotonya. Jadi buat teman-teman yang sering membutuhkan kamera telefoto, lebih baik pilih Sony Xperia One daripada iPhone 12 mini. Untuk menu kameranya sama-sama simple ya, baik antara Sony Xperia One Mark II maupun iPhone 12 mini. Jadi menu-menunya cukup sederhana, tinggal jepret lalu upload ke sosial media. Tapi di Sony Xperia One Mark II ini ada beberapa kamera pro ya. Jadi ini ada mode manualnya dibandingkan di iPhone 12 mini. Ya di Sony Xperia One ini cukup lengkap ya, seperti ada kamera pro, foto pro, cinema pro. Jadi kalian bisa mengatur secara manual kameranya. Sedangkan di iPhone 12 mini tidak ada manual kamera ya. Dan buat teman-teman yang kepengen menggunakan manual kamera, lebih baik pilih Sony Xperia One Mark II. Jadi kesimpulannya kedua HP ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi buat teman-teman yang pengen beli, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau buat kebutuhan seperti nonton film, ngegame, maupun kebutuhan manual kamera, lebih baik di Sony Xperia One Mark II. Sedangkan buat yang pengen kebutuhannya simple, enak di kantong, enak menggunakan satu tangan, lebih baik pilih iPhone 12 mini. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Jadi cukup sekian ya bos ya, sedikit membandingkan iPhone 12 mini dan Sony Xperia One Mark II. Oke, terima kasih, mantul.